Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Nur Azizah, NIM 233141060, kelas PGMI 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi dan antropologi pendidikan. Selanjutnya, yang pertama ada pengertian sosiologi dan antropologi pendidikan. Sosiologi dan antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial. Antropologi lebih menitik beratkan kajiannya pada budaya masyarakat, pada etnis tertentu, sedangkan sosiologi juga menjadikan masyarakat sebagai objeknya. Sosiologi lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya. Berbeda dengan sosiologi yang lebih fokus pada masyarakat, maka antropologi bergelut pada kebudayaan. Menurut kajian Nanang 2012, Bourdieu, seorang sosiolog Prancis yang meyakini bahwa sekolah merupakan tempat yang paling tepat untuk menyuburkan terjadinya praktik-praktik kekerasan simbolik. Pendidikan merupakan proses pengembangan individu melalui pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh melalui kehidupan. Dalam konteks enkulturasi dan sosialisasi, pendidikan berperan penting dalam membentuk individu yang dapat menjadi bagian dari masyarakat dan memahami dan menjaga budaya dan nilai-nilai yang diperlukan. Kemudian tujuan pendidikan adalah untuk mentransfer pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan yang dimaksud mencakup pengetahuan ilmiah, warisan budaya, dan nilai-nilai tradisional yang umumnya disampaikan melalui pengalaman dan pembelajaran turun-temurun dalam masyarakat. Mereka adalah individu-individu yang memiliki impian untuk membentuk generasi yang lebih baik dan beradab. Secara umum, dalam pendidikan terdapat 3 pola kegiatan sosial, yaitu yang pertama ada pola nomotetis, yaitu suatu pola interaksi sosial yang menekankan pada aspek perilaku normatif atau irasional. Dalam pola ini, pendidikan lebih mengutamakan kebutuhan kelembagaan, peran yang diberikan, harapan, dan cita-cita sosial daripada kebutuhan individu dan kebutuhan individu. Selanjutnya yang kedua ada pola ideografis. Pola ideografis yaitu pola interaksi sosial yang lebih menekankan dimensi tingkah laku manusia yang bersifat tuntutan individu, kepribadian, dan perseorangan. Kemudian yang ketiga ada pola transaksional. Pola transaksional merupakan pola interaksi sosial yang berupaya menjembatani pola yang berbeda dan konvensional. Artinya, pola ini dimaksudkan untuk menjadi jembatan antara kebutuhan sosial, harapan, peran, dan kebutuhan dan individu. Pola perdagangan melihat pendidikan sebagai sistem sosial yang memiliki ciri-ciri, yaitu setiap orang mengetahui maksud sistem yang juga merupakan keperluan mereka. Selanjutnya ada pendidikan dan paradigma sosial. Sebagai lembaga sosial, pendidikan modern yang harus menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat dan konsumen, yaitu anak dan orang tua, memiliki 2 fungsi, yaitu menanggapi masalah yang ditentukan oleh proses pendidikan, sosial, dan politik, dan solusi mereka, dan pengaruh progresif. Pada perkembangan umum, masyarakat memodelkan masyarakat yang mengurangi pengecualian sosial di masa depan dan mengubah masyarakat. Akibatnya, pendidikan berkewajiban untuk membangun prinsip-prinsip dasar demokrasi, cita-cita, literasi ekonomi, merancang kebijakan baru, memelihara budaya normal, menjadi kekuatan utama dalam pertumbuhan masyarakat, landasan reformasi sosial, dan memengaruhi pembangunan. Secara keseluruhan, masyarakat dan ini tidak langsung atau sederhana, karena budaya modern berkembang dengan cepat, mengubah strukturnya, cara pandangnya terhadap kehidupan seseorang, dan sebagainya. Selanjutnya ada landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Yang kedua ada pendekatan sosiologi antropologi dalam pendidikan. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada teori pendidikan klasik, kemudian yang kedua ada teori pendidikan teknologi, yang ketiga ada teori pendidikan personal, dan yang keempat ada teori pendidikan internasional.
Selanjutnya yang ketiga ada problematika sosiologi antropologi dalam proses pembelajaran abad 21. Dibagi menjadi 5. Yang pertama ada latar belakang pendidikan guru yang mengajar sosiologi dan antropologi tidak linear. Jumlahnya guru yang berlatar belakang pendidikan sosiologi masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan mata pelajaran sosiologi dan antropologi diajarkan oleh guru yang berdisiplin ilmu geografi, sejarah, kewarganegaraan, biologi, ekonomi, pertanian, dan Indonesia. Bahasa ketika sesuaian latar belakang pendidikan ini tentunya akan berimbas pada kemampuan dan kendala bagi guru dalam pembelajarannya. Selanjutnya yang kedua ada tuntutan kurikulum yang membebankan sehingga pembelajaran kurang kontekstual dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga ada apakah tujuan mata pelajaran itu selaras dengan filosofis pendidikan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Yang keempat ada metodologi pembelajaran yang terkait dengan persoalan-persoalan atau didaktik metodik, yaitu bagaimana agar pembelajaran sosiologi dan antropologi berlangsung efektif. Kemudian yang kelima ada proses pembelajaran yang terlalu berorientasi pada penguasaan teori dan hafalan menyebabkan penalaran peserta didik berkurang atau kurang berkembang. Selanjutnya ada perubahan sosial dan pendidikan. Perubahan sosial dapat memiliki berbagai makna tergantung perspektif individu. W.F. Ogburn menyatakan bahwa perubahan sosial melibatkan unsur material dan non-material dengan pengaruh kebudayaan material yang lebih cepat berubah daripada kebudayaan non-material. Menyebabkannya fenomena kultural like globalisasi didorong oleh perkembangan teknologi informasi menghasilkan realitas baru yang seringkali kita sesuaikan ekspektasi, seperti gaya hidup baru dalam e-learning, e-commerce, dan sebagainya. Perubahan ini terkait erat dengan pendidikan, yang dalam konteks Indonesia pasca reformasi, serta membutuhkan pendekatan pedagogik baru yang lebih komprehensif. Cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.